Anak dari teman-teman. Kalau kemarin 10 ini 9. Pegang. Nah, saya mau tanya ke Agus. Kita ada video beredar. Itu digoreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agus tuh bilang, saya kecewa sama Ustaz. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Pada video kali ini teman-teman sekalian, ini update tentang video dan keadaan Ustadz Agustan yang tentu saja teman-teman sekalian sudah kena penyakit ya. Memang sih ya, banyak tidak percaya kalau itu sebuah peringatan dari Tuhan. Banyak tidak percaya bahwa ini ada hubungannya ketika dia tantang Tuhan. Apakah ketika dia pantatin Alkitab itu ya dia diazab dan mati dalam 1 bulan. Tapi kita lihat belum sebulan pada saat itu, entah semingguan teman-teman sekalian, dia langsung ditegur oleh Tuhan. Dan itu saya percaya bukan hanya hanya hoax gitu ya, tapi itu memang benar-benar terjadi dan kita bisa saksikan sendiri juga ya. Beberapa channel daripada Muslim dan channel Kristen membahas mengenai penyakit Agustan. Dan teman-teman sekalian, saya percaya sesuai yang disampaikan oleh Kitab Wahyu, anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Nah, inilah teguran dan hajaran Tuhan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Ustadz Agustan, sangat mengasihi Agustan dan keluarga, sehingga Tuhan Yesus memberikan pengajaran itu, pelajaran, dihajar, ditegur gitu, supaya bertobat dan tidak lagi menghujat Tuhan. Ya, jadi manfaatkanlah itu, Ko Agus, ya. Manfaatkanlah itu. Jangan justru Anda semakin nanti hari semakin membenci kekristenan dan menghujat Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kali ini Kohani dan tim itu kembali untuk kasih uang ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah lihat dikasih ya, sekaligus untuk di kunjungan pertama dikasih pembersih udara sekaligus uang 10 juta ya. Itu real videonya tanpa editan. Dan kali ini karena Agustan beberapa waktu yang lalu dia sampaikan bahwa dia ini kecewa kepada ustadz-ustadz yang tidak memperhatikannya. Dia bel berkali-kali, dia chat tapi tidak ada respon sama sekali. Dia merasa dibuang, merasa tidak diperlukan lagi, sehingga dia kecewa hal itu. Jadi mungkin karena takut Agustan kecewa lalu mungkin nantinya kembali ke Kristen atau apa gitu ya, akhirnya dikunjungi lagi, dikasih amplop lagi teman-teman sekalian. Wow, luar biasa. Seperti apa videonya? Mari kita langsung cek berikut ini. Anak dari teman-teman. Kalau kemarin 10 ini 9. Pegang. Nah, saya mau tanya ke Agus. Kita ada video beredar. Itu digoreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agus tuh bilang, saya kecewa sama Ustaz. Itu sebenarnya gini kok. Coba, yang saya tahu video kok itu disebar kemana kok? Kok bisa nyebar ke YouTube kemana? Saya bingung, saya pikir nggak mungkin ke YouTube karena teman-teman pasti tahu. Ini kan di grup apa namanya? Grup nanti baku kompor. Udah apa-apa, berarti ada satu pengkhianat dalam grup itu. Nah, di grup itu berarti ada pengkhianatnya. Karena video itu saya dapat malah dari Pak Imek. Pak Imek dapat dari orang lain. Dari baku kompor itu. Nah, itu udah viral, setelah dikirim sama Pak Imek itu udah viral. Itu dari mana? Nah, nanti hati-hati ketika teman nyebar. Maksudnya Pak Agus itu curhat. Ya. Saya pikir kan orang kita sendiri kan kenal semua di situ. Iya, tapi kita nggak tahu siapa yang bocor. Bukan orang lain. Gitu. Jadi gini, bahkan saya dengar ada Paulusan dan lain-lain orang gereja ngumpulin bantuan, ya kan? Nggak usah lah. Jadi insya Allah kalau sesama Muslim kami akan saling support. Orang gereja aja. Ya saya Paulusan, kalau mau bantu nggak usah begitu. Kamu pulang aja ke Indonesia tanggung jawab. Siap tanggung jawab. Terus ya orang gereja, bantulah orang gereja. Kita nggak perlu, yang Muslim bantu. Ya saya Paulusan kumpulin dana buat Agustan. Terus orang-orang gereja mau kesini nggak perlu juga. Kita nggak mau merepotkan mereka. Gitu. Biarkan ya kita saling bantu, saling menghargai. Dan udah saya hubungi teman-teman itu kok
kurang respon gitu. Ya memang karena malam kok. Malam kan itu. Iya, tapi maksud saya tuh setelah malam siang teh dihubungi. Iya. Siang juga saya hubungi juga. Saya kadang-kadang itu lihat nanti WA saya. Orang banyak yang saya balas 500-600 sih, saya nggak mungkin baca kalau untuk ketumpuk. Cuma prinsipnya gini, pada prinsipnya saya sudah membuktikan. Kapan? Tunjukin satu aja bukti. Saya mengeluh, saya minta tolong, saya curhat ke manusia. Kalau yang saya alami cukup berat juga. Dulu ya, gitu. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini, kapan saya ngeluh satu kali sama manusia? Tempat kita bercerita, tempat kita mengeluh, tempat kita mengadu hanya Allah. Manusia kita aduin nggak bisa ngapa-ngapain juga kok. Kunci satu, nanti kita masuk ke yang lahat, di liang kubur itu sendiri, nggak ada ustaz temenin, nggak ada orang yang temenin. Teman kita, ibadah kita, amal soleh kita, baca. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di situ Kohani kasih amplop lagi. Ya, bagi saya sih itu bagus ya, bagus karena memperhatikan sesama gitu. Apalagi ya mereka sesama muslim ya wajib sebenarnya saling menolong, saling membantu teman-teman sekalian. Tapi ada satu hal yang menurut saya kurang bagus karena rata-rata yang mengunjunginya termasuk Kohani ini. Kalau kita review kembali apa yang pernah disampaikannya teman-teman sekalian bahwasanya seharusnya orang itu tidak boleh membahas agama lain gitu ya. Jadi pendeta-pendeta sebenarnya kitab sucinya kan Alkitab, jadi bahas Alkitab aja, nggak usah bahas Al-Quran. Demikian juga para ustadz-ustadz dan para mu'alaf. Artinya kitab suci kalian sekarang adalah Al-Quran, maka Anda bahas Al-Quran, jangan bahas Alkitab. Nah, ini saya ikuti video daripada Kohani, tidak ada nasihat kepada Ustadz Agustan supaya mungkin minta maaf gitu ya. Kalau kemarin dikatakan ya itu salah Agustan, kenapa kamu kentutin Alkitab, itu tak boleh gitu ya, tak boleh. Tapi untuk nasihat supaya Agustan itu menyampaikan kata maaf kepada umat Kristen di Indonesia dan seluruh dunia, itu tidak ada teman-teman sekalian. Jadi di sini ada kesombongan gitu ya. Bahwa ya ini bukan karena kutukan Tuhan kok, bukan hajaran Tuhan gitu. Ya tidak apa-apa, nggak usah minta maaf gitu ya. Jadi seakan ada pembiaran seperti itu. Nah, dukungan diberikan kepada Agustan itu no problem. Kemudian juga dari Kristen pun ada yang mau membantu baik dari segi doa, dana, ada Paul Jang ya, ada Patan Paragi juga ya yang berusaha. Oke, mualaf Agustan kena stroke usai eksperimen Alkitab ditempel di pantat, bahkan dikentutin, dikomentari oleh banyak orang termasuk Ade Armando dan juga beberapa host dari Cokro TV menyampaikan bahwa Agustan memang keterlaluan. Dan Ade Armando ngomong lantang, saya percaya itu peringatan dari Tuhan ya. Pegiat media sosial Ade Armando turut mengkomentari kabar sakitnya mualaf Agustan. Video yang memperlihatkan keadaan Agustan terbaring lemas di kasur beredar di berbagai platform media sosial. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Agustan mengaku sebagai seorang pendeta, lalu karena sakit hati ada masalah yang dialami oleh Agustan, intern dari gereja di mana dia pelayanan sebelumnya. Ada kasus, saya tidak tahu kasusnya apa, tetapi karena itu dia menjadi sakit hati dan akhirnya dia berpindah keyakinan atau pindah agama menjadi mualaf ya. Lantas dia setelah menjadi mualaf melakukan tindakan seperti penghinaan terhadap agama sebelumnya dan juga penistaan terhadap kitab suci agama sebelumnya, yaitu Alkitab. Nah, kabar sakitnya Agustan itu muncul setelah beredar video yang menampilkan mualaf tersebut diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Bagaimana tidak, Agustan itu seringkali kalau kita lihat video-videonya mengata-ngatai orang Kristen itu sebagai anjing biadab dan juga penyembah iblis dan lain sebagainya. Itu yang seringkali kita temukan di kontennya dia, walaupun dia sudah hapus, tapi beberapa teman-teman apologet Kristen sudah menyimpan dokumennya.
Dalam video yang terlihat di media sosial, Augustan terlihat seperti menempelkan Alkitab ke pantatnya. Dia juga menantang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu 1 bulan kemudian. Walaupun demikian, tentu ini menjadi sebuah perhatian kita bersama bahwa kitab suci yang diyakini oleh agama tertentu, agama manapun itu, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita nistakan. Kenapa demikian? Karena yang namanya kitab suci adalah sebuah buku panduan kehidupan orang yang menganut kepercayaan tersebut. Artinya bahwa itu suatu nilai fondasi kehidupan orang yang percaya kepada kitab suci yang dianutnya. Dan kalau itu direndahkan, dihina, dinistakan, tentu orang yang memberikan nilai tinggi terhadap kitab suci tersebut akan tersinggung, bahkan bisa menjadi marah, emosi, dan melakukan tindakan yang tidak terukur. Tetapi rupanya orang-orang Kristen tidak seperti itu. Orang-orang Kristen justru mendoakan Augustan, bahkan ada yang berkunjung melihat Augustan setelah sakit. Ada orang yang bantu secara dana dan lain sebagainya, memberikan perhatian doa kepada Augustan tanpa ada suatu pemaksaan, ya. Jadi artinya bahwa meskipun kitab suci yang dianggap itu sebagai suatu hal yang sangat inti di dalam kehidupan beragama, khususnya agama Kristen, tetapi rupanya tidak membuat suatu inti atau membuat suatu gaya kehidupan orang Kristen itu atau iman Kristen itu menjadi terganggu hanya gara-gara itu. Ya, orang Kristen tetap mengasihi, tetap mencintai kedamaian, dan itu yang perlu ditingkatkan dan ditunjukkan kepada sesama manusia. Meskipun orang berbeda agama dengan kita, tetapi perlu kita menghargai dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat atau memperbaiki kelakuannya. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada Augustan, ya. Nah, kalau kita lihat kata Augustan begini, saya eksperimenkan saja ya saudara, katanya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati. Kita akan mati, kita tes, kata Augustan dalam video yang beredar di media sosial. Ade Armando mempertanyakan sakit yang diderita Augustan apakah akibat dari sikap dia yang memberi tantangan. Jawabannya tergantung Anda menggunakan pendekatan apa? Pendekatan rasional atau spiritual atau supranatural, kata Ade Armando. Kalau jawabannya rasional, Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu dia sudah menderita tanda-tanda stroke. Agus terkenal pekerja keras yang tak cukup istirahat, sambungnya. Ade menjelaskan kondisi kesehatan Augustan yang memburuk bisa dilihat dari sudut pandang spiritual, yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Kita juga bisa melihat dari sisi spiritual hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada yang mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab adalah memang buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memberi tantangan yang lebih dramatis lagi. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari, tutur Ade Armando. Ya tentu ini tantangan yang konyol sih, tantangan yang tidak masuk akal, karena Tuhan itu kan panjang sabar. Memang Tuhan bisa membunuh dia dalam seketika, tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan cenderung memberikan kesempatan karena kasihnya, karena anugerahnya itu harusnya diberitakan kepada semua orang, dan kesempatan kepada Augustan kalau masih hidup, kalau masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas, ayo bertobatlah, ya. Ternyata Tuhan yang dipercaya Agus untuk mengambil nyawanya, tapi Tuhan memberi jawaban kalau bukan peringatan. Jadi mungkin bukan hukuman tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir aja ya, tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Augustan mualaf lainnya dan mualaf-mualaf lainnya, ya. Menurut Ade Armando, hal ini penting sebab Augustan kerap menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen itu sebagai penyembah benih kolor,
penyembah bangkai. Dia mengatakan orang Kristen, otak orang Kristen itu senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen mereka tidak lebih baik dari babi haram dan anjing-anjing pincang, kata Augustan. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang yang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen, sambungnya. Ade Armando pun meyakini sakit yang diderita Augustan setelah menghina Alkitab merupakan sebuah peringatan penting dari Tuhan. Kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan, pungkasnya. Jadi itulah teman-teman sekalian, kita doakan Augustan supaya Tuhan memberi dia kesehatan dan Tuhan menjamah hatinya.